Shalom semuanya, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman. Semoga sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Kali ini kami mau share lagi tentang apa yang kami dapat dari Tuhan. Waktu itu pada malam itu, pada tanggal berapa? 26 April ya. Kita tiba-tiba malam-malam sekitar jam 3 lebih, 3 pagi, kita dibangunin sama Tuhan gitu. Pertama aku dibangunin, habis itu kamu dibangunin ya. Habis itu kita ngerasa kayak, aku bilang sama Indah, Tuhan kayaknya mau ngomong sesuatu. Padahal aku tuh orangnya nggak sepeka Indah kayak gitu. Cuman pada malam itu aku ngerasa kayak, aduh ini harus bangun ini, kayak dipaksa. Biasanya tuh kalau aku kayak gitu biasanya aku kebangun. Kalau misalnya mau bangun pagi-pagi tuh sebenarnya aku tuh males banget. Tapi pada tanggal malam 26 April itu aku dibangunin, kita berdua tuh kayak bangun sama-sama kayak gitu ya. Dan juga ada satu hal yang aneh juga, kan aku ada grup Telegram sama grup WhatsApp juga, ada teman-teman juga gitu. Kayaknya di grup itu ada beberapa orang juga yang dibangunin kayak gitu ya. Ada banyak orang juga. Jadi kita mau share aja. Dan sebelumnya setiap nubuatan seperti yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 ya. Jadi di sini dibilangin kan, kita harus janganlah memadamkan roh, janganlah memandang rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah erat apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk kejahatan. Jadi setiap nubuatan itu kita harus uji, teman-teman. Kita harus uji apakah ini berasal dari Tuhan. Dan juga seperti yang kamu tadi bilang, apa yang nubuatan itu kayak puzzle ya. Coba kamu Oh iya, share. jadi kayak gini kan, kadang-kadang kalau misalnya aku gitu dapat nubuatan dari Tuhan, itu tuh kadang-kadang nggak tahu the big picture ya, kayak gambaran keseluruhannya tuh nggak tahu gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh cuman kasih ke kita tuh kayak satu kepingan puzzle gitu loh. Jadi kalau kayak misalnya tuh yang lalu kan kita share kalau misalnya Tuhan tuh kasih kata-kata nubuatan buat yang agenda mereka tahun 2030 yang tentang The Great Reset itu loh, yang tentang tatanan dunia baru itu. Nah kan di pesan Tuhan yang waktu itu, Tuhan katakan bahwa agenda mereka yang tahun 2030 itu tuh bakal dimajuin sama mereka gitu. Nah terus ada yang tanya kan di kayak di kolom komentar, atau ada yang chat langsung ke aku juga nanya gimana sih tentang itu, apakah Tuhan datang sebelum itu ataukah apa maksudnya gitu. Jujur aja aku juga nggak tahu gitu, apakah kita akan masuk ke tatanan dunia baru itu dulu, atau Tuhan Yesus atau Tuhan Yeshua atau Jesus Christ itu datang duluan. Kita nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Jadi kalau misalnya bernubuat itu juga kita tuh kayak dapat satu part di sini, satu part di situ, nanti kayak pada waktunya Tuhan akan reveal gambaran keseluruhannya gitu. Jadi kita juga benar-benar mengajak teman-teman juga untuk berdoa, untuk deketin diri sama Tuhan, karena kita tahu di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan itu akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat dan akan memberikan penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi kepada turuna-turunanya kayak gitu kan. Itu seperti yang ada di kitab Joel ya. Jadi benar-benar, tapi juga kita harus cari Tuhan. Kita nggak bisa dengan cuma duduk diam tiba-tiba dapat sesuatu kayak gitu. Kita juga harus berdoa, harus tanya Tuhan gitu. Iya. Nah jadi di video kali ini kita mau share yang kita dapat tanggal 26 April. Jadi tanggal 26 April kayak 5 hari sebelum tanggal 26 April itu, anehnya ini bener-bener aneh banget, kayak Tuhan tuh bangunin aku tuh kayak setiap malam gitu, dan aku tuh nggak bisa tidur dari jam kayak dari jam 3 sampai pagi tuh aku nggak bisa tidur, padahal malamnya aku tidur jam 11 gitu kan. Jadi kan cuman kayak tidur berapa jam, tapi anehnya pas seharian itu aku nggak ngantuk, nggak capek, jadi kayak normal doang. Jadi kayak Tuhan tuh bangunin aku buat doa gitu. Doanya juga nggak ada yang aku plan di dalam hati, nggak ada aku rencanain, jadi kayak cuman ngalir doang apa yang Roh Kudus tempatkan gitu. Kadang-kadang bukan cuman nggak doa doang, tapi juga puji-pujian,
kadang-kadang cuma duduk diam, mendengarkan Tuhan gitu. Kadang-kadang dapat sesuatu, kadang-kadang dapat lagu yang akhirnya aku nyanyiin gitu pas lagi puji-pujian itu. Jadi pas saat teduh itu ya kalau dibangunin Tuhan nggak harus dapat nubuatan gitu, tapi Roh Kudus juga taruh di dalam hati kita apa yang Tuhan mau kita doain gitu, pujian apa yang Tuhan mau kita naikkan gitu. Nah, di tanggal 26 April ini itu cukup aneh sih, karena aku kan kayak kalau misalnya dibangunin Tuhan tuh kayak hati aku tuh kayak bergelora gitu loh, kayak elektrik kayak listrik gitu, kayak aku tuh tahu ini di Tuhan gitu. Terus aku bangun, pas aku bangun tiba-tiba aku kayak raba-raba, kan gelap gulita tuh kan. Jadi aku pegang, si Henry duduk juga ternyata. Tapi kamu lagi tidur ya? Tidur sambil duduk? Aku udah bangun duluan. Oh gitu. Yeah. Terus akhirnya aku bilang, kamu bangun gitu. Oh yaudah yuk doa bareng gitu. Biasanya gitu kita nggak pernah doa bareng ya tengah malam ya. Iya jarang sih, karena aku jarang bangun. Iya. Aku jarang bangun ya. Walaupun kalau kamu bangun pun aku lagi Kamu tidur gitu. Iya. Jadi kayak beda-beda gitu. Nah, pas tanggal 26 itu tuh kayak kita berdua tuh kayak tiba-tiba langsung kayak ini nih tahu ini nih saatnya penting, genting gitu, kita harus doa gitu. Dan pas malam itu tuh kita cuman kayak ngalir doang ya saya. Iya kita nggak ada ini sih, nggak tahu apa yang mau didoain gitu, maksudnya tergantung Roh Kudus aja taruh di hati kita apa gitu. Nah jadi pas sambil doa itu aku tuh sambil bernubuat ya. Iya, kamu mengeluarkan suara. Iya, bernubuat, kayak aku tuh dituntun oleh Holy Spirit, dituntun sama Roh Kudus gitu. Nah, itu sebenarnya panjang banget, kayak setengah jaman lebih, 40 menit gitu kali ya. Ada 1 jam kali ya. Karena aku kayak udah setengah jalan, terus aku tiba-tiba waduh, ini kalau lupa kita catatnya gimana. Jadi aku rekamin kayak gitu. Iya. Aku rekamin itu 40 menit. Jadi ya mungkin lebih dari itu gitu. Nah, itu malam itu aku nggak catet karena gini, kalau misalnya aku catet gitu, aku tuh nggak gitu jadi konsen gitu loh doanya. Nah, tapi kalau aku doa full 100%, aku bisa bener-bener kayak konsen banget. Nah, tapi nggak detail yang aku inget gitu, the message-nya kan. Iya. Yang pertama kita disuruh siapkan barisan itu. Nah, jadi pas aku dibangunin Tuhan, di dalam hati aku tuh Tuhan bilang kayak gini, bangun, siapkan barisan, kayak gitu. Siapkan barisan, terus berdoa gitu intinya. Nah, pas kita berdoa, itu tuh ada beberapa poin yang aku inget. Jadi, 1, kesusahan besar akan segera terjadi. Ini kesusahan besar yang susah banget. Mungkin the Great Tribulation kali ya. Iya, kita nggak tahu gitu. Tapi itu kata-katanya, dan kita juga nggak tahu kapan terjadinya. Jadi jangan tanya tahun berapa ya, karena inilah firman Tuhan, nubuatan Tuhan tuh yang kita dapet tuh kayak gini. Jadi kita juga nggak kayak tadi kita bilang, kita juga nggak tahu big picture-nya. Jadi karena ada yang tanya, oh ini kapan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Iya, kalau mau tahu langsung tanya Tuhan, dan Tuhan bisa reveal kepada kita kayak gitu, dan kita share kayak gitu. Nah, inilah beauty-nya Tuhan gitu. Karena apa ya? Kita kan dapat sesuatu, tapi dari sesuatu itu bikin orang yang mendengar itu jadi pengen tahu, lalu mendekat juga sama Tuhan gitu. Jadi kayak ada nyamber gitu ya spiritnya ya. Iya, jadi Tuhan tuh mau kita semua itu doa cari Tuhan gitu. Itulah kalau aku lihat sebagai gambaran tubuh Kristus kayak gitu. Iya. Jadi semuanya melengkapi satu sama lain gitu. Nggak cuma satu doang, hamba Tuhan itu aja atau pendeta itu aja. Yep. Oke. Nah, abis itu ini poin yang kedua, yaitu domba dan kambing sekarang itu udah bener-bener dipisahkan. Ilalang dan gandum itu sudah bener-bener dipisahkan. Kita tahu kan, kayak Alkitab suka pakai istilah ilalang sama gandum gitu. Kenapa? Karena ilalang sama gandum itu ternyata babynya itu sama kelihatannya. Kelihatan sama, tapi nanti kalau udah gede baru kelihatan yang mana yang punya buah, yang mana yang nggak punya buah. Iya, gitu. dan kita pas mereka masih kecil itu kita nggak bisa cabut salah satunya karena takut tercabut juga yang gandum yang aslinya itu gitu. Nah, zaman sekarang ini Roh Kudus kasih tahu bahwa
domba sama kambing itu udah benar-benar terpisah banget, yang udah kelihatan ya berarti ya. udah kelihatan. Nah, ini ciri-ciri yang Tuhan kasih tahu sih. Jadi kalau domba itu tuh hatinya itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Pokoknya udah on God's side gitu loh. Iya. Sedangkan kambing itu tuh penuh dengan spirit ketakutan. Jadi apa-apa takut, apa-apa mau cari aman di dalam pikiran manusia. Misalnya mau cari asuransi aman, mau cari suntikan itu aman, biar aman tapi dengan memakai pikiran manusia itu. Nah, jadi itu sebenarnya apa ya, ciri-ciri yang Tuhan kasih itu nggak bisa kita lihat secara fisikal kalau yang Tuhan reveal ke aku, tapi bisa dinilai dari hati masing-masing orang. Apakah hati kita itu penuh dengan damai sejahteranya Tuhan, ataukah hati kita itu penuh dengan ketakutan, di mana kita melihat sekeliling kita, wih, orang ini masuk rumah sakit, orang ini meninggal gitu. Apa segala macam, jadi kayak penuh dengan ketakutan, penuh dengan was-was, penuh dengan kegelisahan. Nah, itu masuk dalam kategori kambing gitu. Tapi kalau yang kategori domba itu pokoknya udah rest in God, sudah istirahat di dalam Tuhan, udah tinggal tunggu Tuhan aja nih. Aku udah merelakan semuanya, hidup aku ada di tangan Tuhan, harta, kekayaan, masa depan di dalam tangan Tuhan. Pokoknya aku udah menyerahkan kuk aku itu pada Tuhan, biarlah Tuhan yang membawa kuk itu bersama aku gitu. Itu tapi gimana ciri-cirinya. kalau ada yang roh ketakutan yang meliputi gitu, yang kalau misalnya dia bilang, oh ada serangan roh itu memberikan roh ketakutan, padahal dia domba gitu. Oh, kita tinggal ini aja Tengking usir, iya. usir tengking gitu. Jadi kadang-kadang juga ada roh yang memberikan ketakutan gitu kan. Iya. Aku ini sih kadang kan ikutin grup di Telegram, grup kayak news tentang dunia gitu loh. Ya kan? Ada tentang kadang-kadang itu beri aku roh ketakutan juga sih. Kayak enggak, bukan roh ketakutan, pas ngelihat itu enggak damai sejahtera. Karena ngelihat di sini ada perampokan, di sini penembakan, terus abis itu iya, jadi aku unsubscribe aja dibanding harus fokus sebenarnya ke Tuhan. Untuk pengetahuan kayak gitu, yang penting kita tahu aja, jangan digali lebih dalam lagi, karena itu bisa mencuri damai sejahtera kita kayak gitu. Apalagi oke. Nah, ini poin yang ketiga nih, yang waktu itu kita dapat. Jadi aku dapat penglihatan bahwa pintu anugerah itu tinggal sedikit lagi tertutup, kayak tinggal beberapa senti gitu loh. Jadi ya tadi sampai ke pintu anugerah. Ini baby kita dateng, bukan baby sih, sudah balita ya, dia minta coklat, ya sudahlah. Ya, jadi pintu anugerah itu udah tinggal tertutup, udah tinggal kayak beberapa senti lagi, udah benar-benar sedikit lagi gitu tertutup. Jadi tinggal beberapa detik lagi nih, aku tulis tinggal beberapa sentimeter lagi maksudnya. Jadi mumpung pintu anugerah itu masih terbuka, itu masuklah gitu. Dan ini poin yang keempat, jadi Tuhan adalah tiang api dan tiang awan kita buat kita semua yang benar-benar mau menyandarkan diri kita ke Tuhan. Jadi kemana arahan Tuhan pergi, suruh kita pergi, kita pergi. Tuhan suruh stop, kita stop. Jadi sekarang hidup kita udah tinggal dengerin Tuhan doang. Kayak misalnya kayak kamu kemarin kan, kamu disuruh Tuhan kerja, stop di sana, ya harus obey, harus nurut, stop. Tuhan bukakan pintu pekerjaan tempat baru lagi, ya udah masuk gitu. Nah, jadi kayak kalau di Bible itu kayak di Alkitab itu kayak cerita tentang ini ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir kayak gitu, teman-teman. Jadi mereka keluar dari Mesir, dan nanti kita juga ada satu series, ada satu video yang kita akan sharing tentang perjalanan kita juga, yang tentang untuk masuk ke dalam tanah yang perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nanti kita akan bikin satu video. Tanah perjanjian fisikal tapi ya, bukan surgawi. Surgawi masih belum. Okay. Kita semua lagi nungguin. Itu yang kamu dapat ya. Ini aku juga aku mau share waktu pas tanggal 26 April tuh. Aku dapat ayat di Yoel 3, 9 sampai 21. Aku bacain aja ya. Sini. Aku bacain ya. Jadi kabarkanlah ia di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah suatu peperangan, bangunkanlah para pahlawan.
akan mendekat dan akan maju semua prajurit perang. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pangkasmu menjadi tombak. Biarlah yang lemah mengatakan, aku kuat. Cepatlah dan datanglah, hai semua bangsa di sekeliling dan yang telah dikumpulkan di sana. Ya Tuhan, bawa turunlah para pahlawanmu. Biarlah bangsa-bangsa bangkit akan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit karena tuaian telah matang. Mari turunlah karena tempat pemerasan telah penuh. Bak-bak penampungan anggur telah melimpah karena kejahatan mereka besar. Banyak orang di lembah keputusan, karena hari Tuhan telah dekat di lembah keputusan. Matahari dan bulan telah menjadi gelap, dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Dan Tuhan Apa sih? Tuhan menggemuruh dari Zion dan dari Yerusalem. Dia mengumandangkan suaranya, maka langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan kubu pertahanan bagi keturunan Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang berdiam di Zion. Gunungku yang kudus dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang asing tidak akan melewatinya lagi. Dan akan terjadi bahwa hari itu gunung-gunung akan meneteskan anggur manis, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan palung-palung di Yehuda akan mengalirkan air. Dan akan timbul mata air dari bait Tuhan, dan akan mengaliri aliran sungai Sitim. Mesir akan menjadi ketandusan, Edom akan menjadi padang gurun yang gersang, oleh karena kekejaman terhadap keturunan Yehuda. Ketika mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di negeri mereka. Tapi Yehuda dan Yerusalem akan didiami turun-temurun selama-lamanya. Dan aku akan membersihkan darah mereka yang belum aku bersihkan. Dan Tuhan berdiam di Sion. Jadi kayak aku ngerasa kayak orang-orang yang merasa orang-orang biasa aja, orang-orang ini disuruh Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan gitu. Apapun yang ada di tangan kita kayak gitu, kita harus jadikan senjata kayak gitu. Kan mereka kayak dulu petani kayak gitu kan. Mereka suruh tempalah mata bajakmu, dan untuk jadikan terus ada juga disuruh jadikan tombak kayak gitu ya. Ya itu sih yang aku dapat, dan juga aku bacain aja yang Kamu rekam ya? Yang aku rekam yang secara ini. Jadi aku bacain apa yang kita dapat juga di 26 April itu. Jadi mungkin ada yang sama pasti ada yang sama Indah. Yang Indah kan poin-poin pentingnya, tapi yang ini kayak bukan tambahan sih, yang kayak lebih lengkapnya gitu ya. Oke, jadi tanggal 26 April itu kita juga dikasih tahu, jangan takut, jangan gentar. Aku ada di sini, Tuhan bilang. Mereka hanya bisa membunuh tubuh, tetapi jiwa dan roh ada padaku. Kalian tidak akan binasa. Pintu pertobatan masih terbuka. Ini yang tadi Indah lihat, hanya sedikit waktunya, masuklah ke pintu yang sesak, itu karena akan segera ditutup. Bala tentara surga sudah berjaga-jaga, mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. Siapa yang tertinggal akan tertinggal, siapa yang bertelinga mereka mendengar suara aku yang lembut. Siapa yang punya Roh Kudus akan mendengarkan suaraku. Nah ini, fokus pada Tuhan, bukan pada musuh. Musuh hanya melakukan bagian untuk kemuliaanku. Jadi ini aku tekanin lagi, fokus pada Tuhan, bukan pada musuh. Memang semua yang musuh lakukan tuh semuanya untuk menggenapi apa yang ada di Alkitab, guys. Akulah yang harus di hati kalian, di hati dan pikiran kalian, bukan musuh. Aku mengasihi kalian anak-anakku, anak-anak terangku. Domba-dombaku yang telah kupilih dari antara semua segala bangsa. Engkaulah yang terpilih, imamat yang rajani. Tanda ilahi ada padamu. Teruslah mengandalkan aku di hidupmu. Jangan goyang di dalam iman, apapun yang terjadi di depan. Aku sudah mengalami semuanya, bahkan mati di kayu salib. Nah, jadi ini Tuhan udah kasih contoh ke kita kalau semuanya tuh Tuhan udah lewati, dan Tuhan tuh mengandalkan Bapa, dan kita di sini harus mengikuti jejaknya kayak gitu, dan kita bisa lihat Tuhan mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga, dan itulah Injil. Oke, makanlah firmanku sebanyak-banyaknya untuk melewati semuanya. Firman-firman di sini dan juga kalau aku bisa artikan adalah semua yang tertulis dan juga rema Tuhan ya. Untuk kita masing-masing. Iya. Sebentar lagi kalian akan terangkat bertemu dengan kemuliaanku di awan-awan. Waktunya tidak lama lagi.
Trompet sangkakala sebentar lagi akan dibunyikan. Teruslah berjuang anak-anakku, engkau sudah mau sampai sedikit lagi. Oke. Oh iya, aku baru inget nih sekarang. Jadi pas kita lagi doa malam itu, jadi aku tuh ngeliat kayak bala tentara surga tuh udah siap-siap di langit gitu. Kerajaan 1000 tahun itu sudah siap. Udah siap tapi masih kosong. Masih kosong. Ya. Iya, itu juga yang aku lihat sih. Iya. Jadi itu yang kita dapat di 26 April 2022. Oke. Wow, luar biasa ya. Itu bener-bener jauh banget dari kata-kata kita yang sehari-hari. Cuman Tuhan yang bisa berkata-kata kayak gitu. Iya. Nah, tanggal 28 April, 2 hari kemudian dibangunin lagi. Tapi doanya nggak yang sepanjang waktu itu kita berdua doa bareng itu. Ini cuma kamu yang bangun kayaknya ya. Iya kayaknya. Jadi Tuhan bilang kayak gini, identitas nabi-nabi palsu akan segera terbongkar. Sehalus apapun penyamarannya akan bisa engkau nilai. Banyak spirit nabi-nabi palsu akan dilepas. Berjaga-jagalah untuk saat itu. Aku melepaskan urapan yang luar biasa untuk anak-anakku di waktu-waktu akhir. Ini karunia-karunia roh yang luar biasa, tetapi iblis menirunya ya. Be aware. Jadi Tuhan kasih tahu tuh hati-hati dengan penyamaran yang sangat-sangat halus. Terus dikasih strateginya dari Tuhan. Tuhan bilang banyak-banyak baca firman, lihat handphone seadanya. Sekarang saatnya makan supaya kuat menghadapi masa kesusahan. Karena engkau tidak akan tahan kalau tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi makanan yang kita persiapkan dari sekarang itu bukan cuma makanan fisikal doang, tetapi juga makanan buat roh kita gitu. Iya gitu. Jadi ya itu aja sih. Itu aja sih ya, apa yang kita sampaikan. Iya, nah mengenai yang nabi-nabi palsu ini, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 30 April kemarin ya itu ya. Ya kemarin kayak hari-hari tuh kayak mirip-mirip sekarang itu ya guys ya, jadi kayak agak-agak tuker-tuker gitu. Ya, nah jadi aku denger sermon orang gitu, dan aku suka banget, jadi aku ada ambil catatan sedikit. Jadi dia bilang kayak gini, kebenaran kita sendiri itu tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Karena kebenaran kita sendiri itu kebenaran manusia yang diperjuangkan oleh manusia itu kayak kain lap kotor gitu loh. Nah, tetapi kita bisa melepaskan kebenaran kita atau kain lap kotor itu dan memakai darah Tuhan Yesus dan membiarkan kebenaran dari Tuhan sendiri itu yang membenarkan kita. Jadi walaupun seberapa kuat kita menjalani segala doktrin yang ada di dalam Alkitab, kebenaran itu nggak bisa menyelamatkan kita, tetapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah darah Tuhan Yesus. Ini ada ayatnya dari Roma 5 ayat 9. Mau baca? Kemudian terlebih lagi kemudian terlebih lagi sekarang sesudah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan oleh murkanya. Nah, jadi dari sini justifikasi atau pembenaran diri kita tuh nggak bisa kita perjuangkan sendiri, tapi satu-satunya adalah kita dibenarkan oleh darahnya. Kalau enggak ngapain? Ya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib gitu. Itulah inti dari Injil yang kita percayai kayak gitu. Kalau Tuhan Yesus tuh telah mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa umat manusia yang percaya kepadanya, dan dia bangkit di hari ketiga, dan itu harus sangat-sangat menjadi sebuah fondasi bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi Injil itu nggak bisa dihilangkan, salib itu nggak bisa dihilangkan dari orang-orang yang percaya, karena kita nggak bisa diselamatkan tanpa itu gitu. Nah, ada satu ayat lagi sih yang tulis dari Yesaya 61 ayat 10 yang bagian A, bagian depan. Jadi gini, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Bapakku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran.
ini ada di Perjanjian Lama loh. Di Perjanjian Lama aja udah berbicara tentang penyelamatan yang akan Tuhan Yesus lakukan di masa depan di waktu itu, yaitu pakaian keselamatan, jubah kebenaran, bukan yang pakaian putih yang dipakai, yang pakai Fisik. manusia yang bisa kita lihat secara fisik, tapi yaitu jubah kebenaran secara roh, karena kita dibenarkan oleh darahnya. Kalau misalnya kita nggak pakai itu, kita ini walaupun kita walaupun kita berusaha sebaik mungkin secara manusia, tetap aja kebenaran kita secara manusia, sebenar-benarnya kita di hadapan Tuhan, tetap aja kayak kita tuh pakai lap kotor gitu. Ya, segitu aja hari ini. Iya, terima kasih teman-teman. Kita juga ada grup Telegram, kalau yang mau join nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Kalian kalau terberkati dengan sharing ini, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian, saudara kalian, grup-grup WhatsApp kalian. Dan ya, kita berdoa agar kita semua siap menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita semua mempersiapkan diri di dalam roh dan di dalam agar kita juga bisa menyambut Sang Raja di awan-awan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bye-bye. Bye.